Ibu, dalam pagi ini yang kemarin sudah dibahas ya Bu ya, sebelum penelantaran, yaitu eksploitasi anak. Nah, ini ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak itu apa aja Bu? Contohnya? Ya, oh itu Bu, penelantaran anak ya. Anak. Pengertiannya sudah ada di sini ya Bu ya. Ya. Pengertian penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban urusi orang tuanya gitu tak Bu ya. Tidak perlu dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, rohani maupun sosial. Ya. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya hingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi anak itu dibiarkan saja, kalau misalkan dia tidak sekolah atau dia tidak diurusin secara makanannya atau pakaiannya dibiarkan kotor, itu juga termasuk penelantaran terhadap anak. Oke. Nah, ini Bu, contoh-contohnya ini yang terperinci di sini Bu. Contoh-contoh penelantaran anak itu ada yang fisik, psikis, sosial maupun mental ya Bu ya. Ini di sini semuanya sudah dijelaskan di sini. Ini satu antaranya tidak memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ini Bu semuanya anak-anaknya diberi makan yang sehat dan bergizi ya? Alhamdulillah. Nanti ya tropika Bu. Iya Bu, harus itu ya Bu ya. Walaupun bergizi itu tidak harus mahal ya. Yang penting itu ada unsur sehatnya, aman dan bergizi. Yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Anaknya dijano kotor, bajunya mulai pagi sampai sore dibiarkan kotor. Dan apa? Anak tidak dimandikan, tidak dicuci. Nah, itu contoh-contoh penelantaran seperti itu. Nah, yang selanjutnya tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Anak itu dikongkon apa? Ayo nyapu-nyapu. Kalau kita misalkan minta tolong ke anak membantu kita pekerjaan rumah tidak apa-apa. Yang penting tidak memaksakan anak itu ya. Secara wajar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi jangan sampai dipaksa sampai anak itu tidak bisa bermain sama teman-temannya. Nanti kan kasihan anaknya perkembangan sosial dan mentalnya juga kasihan. Oke? Nah, yang berikutnya tidak diizinkan sekolah. Nah, ini ibu-ibu semua anaknya sekolah kan? Iya, jangan sampai kecil. Masih kecil. Ya, oh iya, kalau kecil, kalau yang masih kecil kan maksudnya yang punya sekolah ya harus sekolah. Ya, berarti kan sudah dapat bantuan PKH. Ya. Nah, tidak selanjutnya tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, ini Bu bahaya Bu. Jangan meremehkan imunisasi. Kalau imunisasi tidak diberikan waktu kecil imunisasi lengkap, anaknya nanti bisa kena berbagai penyakit. Nanti ibu sendiri yang Bu? Yang nanggung resiko akhirnya beton buri ya Bu ya. Beton kalau ngarep ya Bu ya, beton buri. Nah, selanjutnya tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan anak. Itu wajib ya Bu ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan yang di sesi kemarin. Selanjutnya tidak bawa ke berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Nah, ini anak dibiarkan sakit. Misalkan anak dibiarkan sakit sampai berhari-hari, itu juga namanya menelantarkan anak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau anak sudah sakit, ya harus segera dibawa ke puskesmas. Oke. Nah, selanjutnya tidak mendukung pendidikan anak. Nah, ini Bu, sebagai orang tua kan kita harus mendukung pendidikan anak ya Bu ya, supaya anak-anak bisa sukses di sekolah. Okay. Supaya anak-anak itu belajarnya juga semangat juga. Jadi bentuk kasih sayangnya orang tua juga harus ditunjukkan. Nah, ini kita memberikan kasih sayang Bu. Ojo sampai anaknya dikasih kasih sayang, dikasih perhatian. Itu penting sekali Bu. Kalau misalkan cenderung orang tua itu bekerja terus, siang malam bekerja, lalu bekerjanya itu untuk apa Bu? Untuk anak. Sebenarnya untuk anak kan, tapi anaknya tidak diurusi. Nah, itu kan juga tidak tepat ya Bu ya. Namanya juga menelantarkan anak. Kalau misalkan ibu atau bapaknya harus bekerja, ya harus ada yang dititipkan ya Bu ya. Misalkan kalau misalnya tidak ada neneknya atau saudaranya ke orang lain nggak apa-apa. Yang penting anak itu terjamin semuanya. Nah, yang selanjutnya tidak mendengar pendapat anak. Nah, ini Bu, biasanya anak itu kalau sudah usia 6-7 tahun kan biasanya sudah bisa ngomong dan biasanya kan bisa berpendapat sendiri ya Bu ya. Ini diantaranya ibu biasanya anak ada yang cerewet nggak Bu? Ibu Rizky, kenapa? Anaknya biasanya ada yang cerewet nggak?
misalkan punya pendapat sendiri. Oh iya Bu, Gimana? misalnya kepingin pakai baju warna merah, tapi saya kepingin baju warna lain. Nah, biasanya anak kan punya pendapat sendiri. Ya. Ibu biasanya gimana? Memaksakan kehendaknya Ya. ibu atau membiarkan dia didengarkan Bu pendapatnya. Cuma Oh, kalau iya. sekiranya pendapatnya itu baik, ya saya ikuti. Iya. Kalau enggak ya saya kasih pengertian Oh pelan-pelan. iya, ya. Ya seperti itulah contohnya. Jadi harus mendengarkan pendapat anak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, biasanya orang tua itu kan mengajarkan anak untuk beribadah sejak dini ya, Bu. Jadi misalkan orang tua nanti kalau bisa mengajarkan anak, memberi contoh anak yang baik, insya Allah anaknya jadi anak yang baik juga. Oke. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, nanti anak kalau tak diajarkan nilai yang baik dan buruk, nanti anaknya tuh juga tercenderung ikut ke Buruk. pergaulannya buruk juga, Ya. Bu ya. Jangan sampai seperti itu. Yang selanjutnya tidak mengajarkan atau menghargai orang lain atau hubungan dengan orang lain. Nah ini Bu, ini masalah sosial biasanya. Nah ini ditinggal sendiri, jangan sampai anaknya kalau misalkan anak Anda dengan masih bekerja, anaknya jangan sampai ditinggal sendiri. Kasihan ya Bu ya, itu juga namanya mengantarkan anak. Nah terus didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan. Nah itu Bu, anak-anak dijarno nang omah, bah kono, bah kon atus bagak, bah piye ngono iku jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, ini bisa dipahami. Seperti ini Bu bisa dipahami ya, Bu ya. Nah, ini saya kasih contoh Bu tentang kasusnya anak yang bernama Tasripe. Saya bacakan dulu ya Bu. Ya. Dengarkan aja. Ini Bu, kisah Tasripe bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin usia 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga anaknya, Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Tasripin itu harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 33 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan satu meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Nah ini Bu ayahnya sedang bekerja di Kalimantan. Nah ini Bu ayahnya Tasripin itu bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, yaitu Tasripin. Tasripin itu setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya bekerja di Kalimantan. Hampir setiap hari Bu Tasripin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin juga sering membantu memberikan nasi atau lauk pada bocah-bocah tersebut ya. Tidak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun sudah tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari hanya dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu untuk beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tetapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia juga harus bertanggung jawab terhadap akhlak adiknya dengan mengajak ngaji ke musola yang terdekat rumah.